Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video di mana dalam tayangan video ini Menteri ARA atau Marwarar Sirait kembali dirujak oleh Ibu Irma Suryani dan netizen atas kekeliruannya saat melakukan persentase yang tidak menampilkan foto Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, tapi justru hanya menampilkan foto Bapak Presiden Prabowo dengan alasan bahwa kita satu komando dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Entah Menteri ARA ini lupa bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena program yang kemudian dirumuskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu tidak lepas dari gagasan dan masukan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini memicu komentar dan protes serta kritik dari Ibu Irma Suryani dan para netizen untuk kemudian kembali mengingatkan kepada Menteri Marwarar Sirait agar tidak melepas posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tak perlu berlama-lama, seperti apa komentar Ibu Irma Suryani atas kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Marwarar Sirait dan bagaimana komentar para netizen menanggapi terkait hal yang kemudian ataupun kekeliruan yang kemudian diperlihatkan oleh Menteri ARA Marwarar Sirait yang tidak menampilkan foto Mas Gibran Rakabuming Raka pada saat melakukan persentase. Kita simak videonya secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu, ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Betul. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu ya sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden, gitu ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang ARA, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu.
Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya, saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa, ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, ya, merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia, minta maaflah kepada Pak Gibran. Betul, karena Anda sudah mencederai, ya, persatuan dan kesatuan presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh, satu paket. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden, tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ, karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar, ya, dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, meminta maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Salam keindonesiaan. Paling tidak dalam 2 kali 24 jam nama Muarar Sirait, seorang politisi yang tentu kita semua banyak tahu tentang sepak terjang beliau, kali ini diterjang oleh badai perlawanan oleh publik karena pilihan sikap politik beliau ketika mempresentasikan tentang tupoksi beliau di Kementerian Perumahan, tidak memasang foto Gibran pada saat berada bersama dengan anggota DPR, dan juga ketika berada di tengah-tengah forum koordinasi pimpinan daerah se-Indonesia. Dan ini menuai badai perdebatan di ruang media sosial. Paling tidak mau mengatakan bahwa nama Muarar Sirait paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah politik beliau kali ini. Kita mencoba untuk menelaah tentang pilihan sikap atau gagasan, ide, dan tentu kita akan mencari argumentasi atau eksplanasinya, penjelasan di balik hal itu dengan cara menafsirkannya. Kita ingat pada sebuah kisah atau sebuah pernyataan mengatakan bahwa politik itu kalau tidak digelitik atau menggelitik dia tidak asik, ya. Paling tidak itu bisa kita underline atau kita garis bawahi untuk memahami dinamika politik di Indonesia, khususnya seputar kehadiran Gibran Raka Buming Raka sebagai orang nomor 2 di Republik ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Muarar ini menarik untuk kita telaah, ya, apa yang sebenarnya menjadi reasoning atau alasan beliau, karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa sikap ini agak tentu bagi sebagian besar kalangan adalah sebuah sikap yang jauh dari ekspektasi atau harapan bagaimana bisa menghargai pilihan demokrasi, ya, produk demokrasi, produk pemilu, bagaimanapun dinamika yang ada di dalamnya. Paling tidak kita secara konstitusional sudah memiliki presiden dan wakil presiden. Nah, dalam satu forum yang disampaikan maksudnya berlangsung di tanggal 7 November yang lalu, mana di hadapan para pemimpin-pemimpin yang notabene adalah para elit-elit, ya, elit-elit partai dan seterusnya. Beliau menyampaikan satu presentasi yang tidak menghadirkan foto Gibran, dan ini sontak membuat publik merasa bahwa quote, mereka dihianati dalam konteks bernegara, dalam konteks berpolitik di Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bang Muarar terkait dengan argumentasi mengapa beliau tidak dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan sesadar-sadarnya untuk tidak memasang foto Gibran karena tagline atau pemikiran yaitu satu komando, satu barisan, satu jiwa, dan satu hati.
kita tidak pernah tahu yang dimaksudkan dengan beliau dengan satu komando, satu hati, satu barisan, satu jiwa itu apakah hanya menyangkut tentang segelintir elit di dalam kabinet merah putih Prabowo dan Gibran. Tetapi kita perlu melihat bahwa persoalan ini harus ditelaah, harus ditinjau, harus dipikirkan, harus direfleksikan dari perspektif hulu dan hilir. Kita tahu bahwa proses demokrasi kita dalam kontestasi politik pemilihan Pilpres dan Wakil Pres itu sudah menyertakan foto Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi itu sejak mereka dideklarasikan. Sejak saat itu foto yang adalah foto Prabowo dan Gibran ada di dalam kertas-kertas suara, dan kertas-kertas suara itu ditawarkan kepada konstituen, ditawarkan kepada publik warga negara yang secara konstitusional memiliki hak pilih mereka, sehingga ketika mereka menatap pilihan Prabowo dan Gibran, mereka bersepakat dan akhirnya 58% mayoritas penduduk Indonesia memilih dan memenangkan Prabowo. Dan sejak saat itu mestinya, idealnya bahwa foto Prabowo dan Gibran itu harus mengalir dari hulu ke hilir, dari sejak mereka dipilih, ditetapkan, kemudian dicoblos dengan dua gambar foto itu. Dan tentu sudah menjadi sebuah kelaziman bagi kita sejak Republik ini berdiri, di mana ada foto presiden, di situ ada foto wakil presiden. Mereka adalah dua produk yang tidak bisa di-split, yang tidak bisa dibelah, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa diceraikan. Karena ketika kita menceraikan salah satu, maka ini ada problem politik yang sangat serius yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang yang sudah malang melintang, makan asam garamnya dan minum air laut, asinnya air laut dalam berpolitik. Ara melecehkan Gibran. Menurut saya sih tidak. Ara orang yang baik, dia pengusaha. Cuma mungkin ketika Ara sedang mempresentasikan, dia nggak pede dengan figurnya Gibran, dan mungkin itu karena terlalu semangat. Terlalu semangat. Udah lama pengen jadi menteri di era Pak Jokowi, dihadang sama Megawati. Hari ini diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk Ara berkiprah. Tapi Mas Ara harus hati-hati di era Prabowo Gibran ini. Menyebutkan nama Prabowo sendiri saja itu harus bersama Gibran. Bahkan Prabowo sendiri ketika memperkenalkan kepada kepala negara manapun, dia tidak ragu dan percaya diri untuk memperkenalkan Gibran. Jadi menurut saya ini harus dibiasakan oleh Mas Ara. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut, Mendikbud juga dicabut. Biarin aja yang dipasang foto presiden di mana-mana juga foto presiden aja. Di Amerika juga punya foto presiden aja. Wakil itu kan namanya juga ban serep, diumpetin aja. Ya, Anda kan juga tahu di DPR ada banyak orang yang juga tidak suka dengan profilnya Gibran yang tiba-tiba jadi wakil presiden. Ya, proses politik yang begitu panjang sampai terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan sembarangan. Itu perjuangan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi. Anda juga tahu bahwa Prabowo 5 kali minta kepada Bapak Jokowi agar dipasangkan dengan Gibran.
Ya, bahkan di antara keluarganya Prabowo sendiri mengatakan begitu ya. Bahkan Pak Dasko sendiri mengatakan, ya benar. Jadi menurut saya memang Mas Ara harus terbiasa berani dan pede menampilkan profil daripada Gibran. Jadi kalau menyebut Prabowo harus ada nama Gibran. Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Iya, satu paket. Dan kita nggak tahu, who knows, walahu alam. Kalau tiba-tiba Gibran jadi presiden, sementara Anda sudah mendegradasikan Gibran secara mental, mungkin tidak di dalam kata-kata, tetapi secara mental Anda tidak yakin profilnya Gibran sebagai seorang pemimpin. Begitu juga banyak orang komando Prabowo Gibran. Nah kalau Betul. kemudian Pak Prabowo-nya berhalangan, kemudian Gibran yang harus jadi presiden, bagaimana? Anda nggak yakin